Astaga, Bansos PKH dan BPNT akan dihentikan oleh Kementerian Sosial? Ini 7 penyebabnya. Simak baik-baik ya teman-teman. Dan ada penjelasan tentang berita yang beredar mengenai pencairan PKH dan BPNT bulan Juli dan sebelum Idul Adha ini. Benarkah berita itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Semoga selalu berbahagia, selalu ceria, bagaimanapun keadaannya. Meskipun saat ini masih diliput cuaca yang ekstrim. Tapi saya berharap pemirsa video ini diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini, bahasan penting dalam bentuk sosialisasi dari channel PKH Reportase mengenai Bansos PKH dan BPNT akan dihentikan oleh Kementerian Sosial. Apa penyebabnya? Simak video ini sampai habis karena penjelasan ini sangat penting untuk diketahui bagi keluarga penerima manfaat atau KPM agar tidak terjebak dengan harapan-harapan semu ataupun harapan palsu. Namun, bagi yang baru menemukan channel ini, untuk berlangganan secara gratis dan otomatis mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru, langsung klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan dan didatangkan rezeki dari arah yang tak terduga datangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, tentunya saat ini lagi menantikan pencairan PKH untuk tahap 3 dan pencairan BPNT untuk alokasi Juni yang hingga Juli ini belum nongol juga. Apakah nantinya dirapel? Ya, kita berpositif thinking saja, karena berpikiran positif itu adalah bagian dari doa juga ya teman-teman. Ada yang menarik akhir-akhir ini, kebanyakan berita mengenai pencairan PKH dan BPNT di bulan Juli. Dari judul postingan saja sudah membuat mata tertuju dan tergoda. Katanya ada pencairan PKH dan BPNT cair serentak sebelum Idul Adha. Ada yang menginformasikan tanggal ini, tanggal itu di awal Juli ini. Dan berita cek saldo hari ini. Dan banyak ya informasi-informasi yang sedikit membuat ketar-ketir. Nah, terkait berita-berita ini, saya cukup prihatin karena jangan-jangan hanya memberikan informasi harapan palsu ya teman-teman. Karena sampai saat ini pihak Kementerian Sosial itu tidak pernah menentukan hari maupun tanggal pasti pencairan. Kalaupun data pembayaran atau SP2D sudah siap, itu pun harus menunggu proses dari Kementerian Sosial ke KPPN dan selanjutnya ke Bank Himbara sebagai penyalur. Paling cepat 3-4 pekan baru dapat masuk ke rekening teman-teman jika ada namanya pada data bayar atau SP2D. Nah, ini ada juga yang menarik. Telah memposting di media sosial dengan uploadan struk pencairan di bulan Juli ini. Nah, dari analisa kami bahwa pencairan di bulan Juli yang masuk ke rekening KPM tersebut merupakan bagian dari penyaluran tahap kedua termin 11 ya teman-teman. Karena termin 11 pada tahap kedua itu adalah termin terakhir dan diterbitkan di pekan terakhir Juni. Jadi, sangat wajar jika saldonya masuk di akhir-akhir Juni berkisar tanggal 23 hingga 30 Juni kemarin. Begitupun saldo BPNT. Penarikan bulan Juli ternyata KPM ini baru menarik bantuan alokasi Mei melalui agen dan memiliki struk. Jadi sangat wajar jika KPM yang mengupload pencairan Juli karena baru berkesempatan menarik saldonya di awal Juli ini. Namun harus dicatat bahwa saldo yang masuk itu bukanlah saldo tahap 3 dari bantuan PKH maupun BPNT alokasi Juni dan Juli. Jadi teman-teman tidak usah menggubris berita semacam itu karena Kementerian Sosial saat ini masih dalam persiapan dan pembenahan organisasi tata kelola baru yang menangani bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi teman-teman tetap bersabar ya
hingga organisasi tata kelola baru di Kementerian Sosial bekerja dengan baik. Sehingga ke depannya pencairan bisa terproses sesuai jadwal yang ditetapkan dari pengelola program Bansos ini. Dan yang harus diketahui pula ya teman-teman, untuk persiapan data kelayakan dan ketidaklayakan bagi KPM penerima manfaat di tanggal 30 Juni kemarin selesainya. Nah, dari hasil uji kelayakan itu akan menjadi dasar bagi KPM apakah dilanjutkan bantuannya atau tidak. Terkait juga yang di foto rumahnya. Ini sepertinya banyak yang penasaran ya teman-teman. Tidak sedikit yang inbox bertanya masalah ini. Dan saya pribadi mohon maaf jika yang inbox tidak sempat dibalas karena saat ini kami fokus membaca komentar dan menjawab pertanyaan teman-teman di video YouTube sesuai tema yang terupload. Jadi teman-teman, jika ingin bertanya seputar bantuan PKH dan BPNT dan bansos pemerintah lainnya, silahkan saja langsung berkomentar karena akan kami baca satu persatu komentar dan pertanyaan yang masuk melalui channel YouTube ini. Mengenai foto rumah itu, teman-teman harus tahu ya, sekarang pada aplikasi 6NG itu bisa dicek kondisi rumah KPM apakah sudah permanen, semi permanen atau tidak permanen. Apakah rumahnya sudah menggunakan batu bata atau kebanyakan dari dinding bambu atau kayu. Apakah lantainya sudah keramik atau semen atau bahkan masih dari tanah. Hal-hal ini menjadi pertimbangan bagi Kementerian Sosial melihat kelayakan dari segi tempat tinggal penerima manfaat. Jadi data-data berupa foto ini sudah dilengkapi titik koordinat sehingga bisa dipantau perubahan-perubahannya melalui satelit Google dan foto rumah ini disimpan di database DTKS. Nah, ini ada yang menarik pertanyaan dari teman-teman. Mengenai tempat tinggal yang permanen tapi memiliki penghasilan di bawah standar alias tidak mencukupi kebutuhan. Bahkan makan saja kadang bisa 3 kali sehari dan lebih sering makan 2 kali sehari dan penghasilannya hanya habis untuk membeli makanan. Nah, ini Ibu Menteri Sosial dalam kesempatan di Malang kemarin ada pertemuan dengan pendamping sosial, beliau sempat menyinggung hal ini. Jika rumah KPM tidak cukup hanya dilihat apakah rumahnya bagus atau tidak, tapi harus melihat juga kehidupan KPM. Bagaimana penghasilannya, apakah habis atau 70% dari pendapatan habis untuk makan saja. Siapa tahu hanya bisa makan 2 kali sehari. Nah, yang seperti ini tentunya masih layak diberikan bantuan. Kalau hanya melihat dari rumahnya, ada yang sudah bagus, tapi di dalamnya ternyata ada anak yatim yang tinggal sendiri dan tidak ada penghasilan. Nah, tentunya ini menjadi tugas teman-teman yang melakukan verifikasi di lapangan. Selain foto rumah dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan sosial ekonomi. Jadi, tidak serta-merta rumahnya bagus tapi mencukupi kehidupannya. Atau sebaliknya, ada yang rumahnya tidak permanen tetapi ternyata asetnya banyak. Punya sawah, punya kebun, dan bisa berpenghasilan sampai 30 juta sekali panen. Nah, rumah tidak bisa jadi tolak ukur kesejahteraan ya teman-teman. Kenapa? Nanti akan berbeda. Dia rumah sendiri atau kos atau apa. Oke? Jadi teman-teman, verifikator lapangan harus jeli. Dan KPM ketika dilakukan survei diperlukan kejujuran untuk menjawab pertanyaan. Karena jangan sampai penghasilannya sudah mencukupi, tapi menjawabnya masih serba kekurangan. Nah, ini juga justru menimbulkan ketimpangan karena seharusnya bantuan itu diberikan kepada yang betul-betul layak. Jadi, memang dibutuhkan kejujuran karena jangan sampai rezeki orang miskin justru dinikmati yang sudah mampu. Nah, begitupun yang belum mampu harus jawab juga dengan jujur kalau memang masih sangat kesulitan, bahkan biaya makan saja masih kekurangan, tapi karena ada rasa gengsi ataupun malu, akhirnya dijawab punya aset ini itu, padahal punya tetangga. Bercanda ya teman-teman, tapi jujur banyak hal-hal yang terbalik yang perlu diluruskan. Baik teman-teman,
kita kembali ke topik mengenai alasan penghentian KPM PKH maupun BPNT bahkan PBI disadur dari laman Kementerian Sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bansos PKH dan BPNT dihentikan penyalurannya oleh Kementerian Sosial. Berikut 7 alasan penghentian penyaluran bansos PKH dan BPNT. 1. Penerima bansos PKH dan BPNT dinyatakan telah meninggal dunia. Yang kedua, saat penyaluran bansos PKH dan BPNT, penerima bantuan tidak dapat ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa atau kelurahan. 3. Data penerima bansos PKH dan BPNT tercatat ganda atau 2 kali lebih pada Siksenji menu BSP. Keempat, bagi KPM atau keluarga penerima manfaat, penerima bansos PKH dan BPNT yang tercatat ganda pada DPM BPNT, maka salah satu KPM bisa dipertahankan. Sementara data KPM yang lain digantikan berdasarkan mekanisme yang ada. Yang kelima, penerima bansos PKH dan BPNT dinyatakan sudah mampu. Keenam, penerima bansos menolak PKH dan BPNT. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah penerima bansos PKH dan BPNT menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi. Nah, itu tadi alasan penghentian penyaluran bansos baik PKH, BPNT bahkan PBI bagi nama-nama penerima yang ada di DTKS. Rasanya sudah kepanjangan ulasannya ya teman-teman. Baik, kita akhiri video kali ini. Jika ada pertanyaan dan komentar, jangan ragu, langsung diketikkan di bawah kolom video ini. Dan sebisa mungkin kami membaca dan menanggapi pertanyaan dan komentar yang masuk. Sebarkan videonya jika bermanfaat. Klik like jika menyukai berita ini. Saya Amran dan seluruh kerabat channel PKH Reportase undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.